Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Ya, selamat bergabung lagi ke dalam live TikTok aku, teman-teman. Seperti biasa bakal ada 5 soal yang menemani kalian ya. Sebelum ke soalnya, jangan lupa disediain dulu kertas kecil-kecilnya untuk mengetahui nih berapa benar dan salah kalian. Nah, gimana teman-teman semangatnya? Di sini yang nonton live aku ini pada ikut P3K atau ada yang ikut CPNS? Boleh komen-komen di kolom komentar. Malam Kak, selamat malam juga Kak Maima. Ini calon peserta P3K semua atau CPNS nih? Atau ada yang CPNS juga gabung di sini? Boleh komen-komen di kolom komentar ya. P3KK, oke siap Kak Sulis. Hari ini bahas berapa soal Kak? Seperti biasa Kak Anandita ada 5 soal ya. Semoga 5 soal ini bisa membantu persiapan kalian. Kak Deti Amanda P3KK, oke. Kak Ayu P3KK, oke siap. Nah ini calon-calon peserta P3K gimana semangatnya? Masih semangat gak nih? Masih 100% semangatnya teman-teman? Jangan sampai turun ya, karena jadwal P3K itu sebentar lagi. Jadi untuk kapan dirilis jadwal P3K kemungkinan setelah selesai CPNS ya. Jadi sekarang pemerintah sepertinya sedang berfokus ke CPNS dulu teman-teman. Dan untuk P3K mungkin ya sekitar bulan Oktober sih isunya ya teman-teman ya. Cemungut dong, siap Kak Maisi. Semangat dong, siap Kak Maima. Mohon doanya teman-teman. Semoga kalian lulus ya. Dan juga semoga kalian bisa dapetin SK di tahun 2024 ini. Dan aku tungguin kabar kalian DM aku ya. Semoga kalian lulus ya. Semuanya teman-teman semangat. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya masuk ke soal nomor 1 teman-teman. Nah, silahkan dijawab nih untuk soal nomor 1. Oke, mungkin buat kalian yang para peserta CPNS ya, mungkin ada di sini juga yang ikut CPNS. Kalau misalnya kalian mau belajar terkait CPNS, kalian bisa klik di keranjang kuning itu, ada buku-buku terkait CPNS, teman-teman. Itu ada soal TWK, TIU, dan juga TKP. Berapa soal, Kak? Malam ini ada 5 soal aja, Kakak. Jaringan gak bagus. Oh ya, sebelum aku mulai, ini gimana nih? Suara jaringan aku semua aman, teman-teman? Minta solusi dong, Kak. Sudah 3 tahun mandi. Maksudnya 3 tahun mandi. Maksudnya 3 tahun gagal atau 3 tahun apa nih, Kak? Cepi. Apakah ikut CPNS atau P3K, Kak? Kalau boleh tahu, pertama pastiin dulu nih di tempat kakak, apakah dibuka formasi bidan untuk CPNS. Ya, kedua, apakah kakak masih kerja atau sudah tidak bekerja lagi. Seperti itu, karena P3K sih isunya hanya untuk umum ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kakak masih kerja ya, lebih baik sepertinya P3K ya teman-teman ya. Seperti itu, karena soal-soal P3K itu tesnya hanya 1 kali, sedangkan CPNS itu ada 2 kali penjaringan ya. Yang pertama SKD, kemudian SKB. Sedangkan P3K itu hanya sekali tes aja ya. Kalau misalnya lulus ya udah lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya itu bagian pemberkasan aja, udah nggak ada tes-tes lagi teman-teman. Aku gagal terus Kak, aku masih kerja tapi nggak masuk database. Coba boleh tanya ke bagian TU-nya ya. Buat teman-teman yang nggak terdata, nggak masuk ke database, coba ditanya ke tempat TU masing-masing ya, teman-teman ya. Oke, soal nomor 1 kita baca dulu pertanyaannya. Apakah tindakan pertama pada kasus anak tersebut? Kita lihat di sini. Balita laki-laki usia 2,5 tahun dirawat di ruang anak dengan kejang demam. Hasil pengkajian saat ini muncul kejang suhu 38 derajat Celcius. Orang tua cemas melihat kondisi anak. Nah, tindakan pertama sekali nih apa? Yang A, memakaikan pakaian yang ringan ya. Yang B, mengamati dan mendokumentasikan aktivitas kejang. C, menyingkirkan semua objek yang berbahaya dekat anak. D, membiarkan kejang terjadi dan berakhir tanpa gangguan. Yang E, membaringkan anak pada miring ya, posisi miring dan tetap bersama anak. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya untuk soal nomor 1?
Kak, P3K umum ada nggak ya Kak? Soalnya daerah saya nggak ada CPNSB dan untuk P3K umum itu belum ada dikabari ya sampai sekarang. Isunya itu kemungkinan hanya untuk P3K khusus kakak cancer. Seperti itu. Tapi semoga kita tetap berharap P3K umum tetap dibuka ya, supaya teman-teman kita yang tidak bekerja ataupun bekerja di luar rumah sakit pemerintah itu bisa ikut. Oke, kalau yang A memakaikan pakaian yang ringan. Yang A itu maksudnya ringan ya, itu karena dia mungkin di sini demam ya, jadi pakai pakaian yang tipis gitu. Nah, tapi ini bukan tindakan pertama. Lagi-lagi balik ke soal, tindakan pertama pada anak kejang itu apa, teman-teman? Jadi yang A itu bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, mengamati dan mendokumentasikan aktivitas kejang. Yang B juga bukan jawaban yang tepat ya. Kemudian yang C, menyingkirkan semua objek yang berbahaya dekat anak. Nah, kira-kira C ini bisa jadi jawaban yang tepat atau tidak, teman-teman. Kita keep dulu ya. Kemudian yang D, membiarkan kejang terjadi dan berakhir tanpa gangguan. Yang D ini juga kurang tepat ya, teman-teman ya. Kemudian yang E, membaringkan anak pada posisi miring dan tetap bersama anak. Kira-kira tindakan pertama nih pada kasusnya C atau E, teman-teman. Boleh di komen di kolom komentar ya. Di daerah saya juga nggak ada CPNS bidan Kak. Ya, ada beberapa di daerah ada yang dibuka formasi CPNS bidan, ada yang enggak. Tapi untuk nakes ya, CPNS tahun ini nakes lebih banyak untuk dokter umum dan dokter spesialis ya teman-teman. Di daerah aku tuh banyak banget tuh untuk dokter umum dan dokter spesialis. Di provinsi aku, di kabupaten aku itu banyak banget untuk nakes dokter ya, spesialis dan juga umum. Nah, kira-kira mana nih yang C atau yang E, teman-teman? Jadi tindakan pertamanya itu adalah posisikan anak miring dulu ya, teman-teman ya, dan tetap bersama anak. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi sebenarnya sama seperti orang preeklamsia ya, eklamsia kejang ya, teman-teman. Pasti tindakan pertama itu adalah miringkan dulu pasiennya, teman-teman ya. Takut terjadi aspirasi nantinya, kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang E. Jadi ini dia sedang dirawat di ruang anak ya, teman-teman ya. Artinya berada di tempat tidur ya, tempat tidur si bed pasiennya, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2, silakan dibaca dulu ya teman-teman untuk soal nomor 2. Setahu aku untuk bisa ikut P3K itu harus terdata database-nya ya teman-teman, terdaftar di database-nya. Makanya coba pastiin lagi, tanya ke bagian bidang TU-nya ya teman-teman ya, bidang TU di tempat kalian masing-masing kerja. Biasanya orang-orang TU tuh paham soal seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk kode etik sendiri itu pernah aku share di grup Telegram teman-teman. Untuk materi kode etik bidan itu udah pernah aku share di grup Telegram. Jadi silakan dibaca-baca lagi ya teman-teman ya, materi-materinya itu jangan sampai terlewatkan. Nggak harus dihafal, cuman dibaca aja. Aku tahu sih memang banyak banget materi yang udah di-share di grup ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian dapat soal-soal seperti ini, langsung cari materinya kayak gitu. Itu salah satu tips and triknya juga biar kalian gak bosan belajar materi. Jadi misalnya kalau kalian jumpa soal-soal seperti ini nih terkait kode etik, kalian cari nih materinya terkait kode etik itu apa aja, veracity itu apa, fidelity itu apa, justice itu apa, accountable itu apa ya, autonomy itu apa teman-teman, dan contohnya seperti apa itu udah ada di grup Telegram teman-teman. Silahkan dibaca-baca lagi. Dan misalnya buat teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram itu masih bisa, dan soal-soal terdahulu tetap masih bisa diakses, TO terdahulu juga masih tetap bisa diakses, dan materi-materi yang lama juga bisa diakses. Jadi kalian tenang aja ya, walaupun kalian orang baru tetap kalian bisa akses semuanya teman-teman. Oke, soal nomor 2, kira-kira jawabannya apa nih?
Dan untuk kalian yang ketinggalan, nanti bakalan aku up ulang di YouTube aku, namanya Aulia Sekina Putri. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman. Oke, kita baca dulu nih kasusnya untuk soal nomor 2. Anak perempuan usia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan demam selama 5 hari dan muntah. Nah, hasil pengkajian tampak rewel, menangis, ingin keluar ruangan, tidak kooperatif. Saat dilakukan tindakan, bidan akan melakukan pemeriksaan suhu dan menentukan menggunakan termometer infrared agar pelaksanaannya lebih cepat. Nah, prinsip etik pada kasus tersebut apa teman-teman? Nah, jadi itu ada justice. Aku mau tanya dulu deh, aku mau review ulang ya kalian. Apakah kalian baca materi yang udah aku kirim atau tidak? Aku mau review ulang. Justice itu apa teman-teman? Kode etik justice itu nilai-nilainya apa teman-teman nih, berkaitan sama apa nih kalau justice? Ada yang tahu? Aku sekalian review ya teman-teman ya, sekalian review sambil inget-inget juga. Keadilan, ya benar, arti bahasa Inggris adil itu kan justice ya teman-teman ya. Justice itu adalah adil. Nah, contohnya salah satunya apa? Tidak membeda-bedakan pasien ya, seperti itu. Tidak membeda-bedakan pasien antara pasien umum dan pasien BPJS ya, seperti itu. Dan terutama kalau di IGD nih, di IGD sendiri kan punya triase ya teman-teman ya. Nah, di situ bisa untuk menentukan pasien mana dulu nih yang wajib dapat penanganan terlebih dahulu kayak gitu berdasarkan triase ya. Jadi tuh adil. Nah, kalau fidelity apa teman-teman? Fidelity dia tuh banyak ya, untuk apa tuh, ada beneficiency ya, kemudian ada autonomi ya teman-temannya, banyak banget. Fidelity apa teman-teman? Menepati janji, tepat janji atau tepat waktu, atau komitmen teman-teman ya, bisa itu juga, komitmen bisa juga. Nah, seperti itu ya kalau untuk fidelity, tepat janji, berkomitmen. Nah, kalau veracity apa veracity? Veracity apa veracity teman-teman? Ya, veracity adalah kejujuran. Nah, kejujuran contohnya kayak gimana kejujuran? Apa ya? Contohnya menjelaskan kondisi pasien ya yang terjadi saat ini tanpa melebih-lebihkan atau mengurang-urangi ya teman-teman ya. Jadi ya apa adanya, dijelasin hasil kondisi pasien ya, seperti itu. Kemudian ada accountability. Aku tahu biasa kita kenal dengan akuntabel ya. Ini apa nih kalau akuntabel nih? Kak, kira-kira kapan ya P3K dibuka? CPNS dulu kah? Iya Kak Ami, CPNS dulu dibuka baru P3K. Accountability itu artinya apa teman-teman? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab seperti itu. Yaitu menyelesaikan pekerjaannya ya teman-teman ya. Profesional seperti itu. Nah, kemudian ada non-maleficency. Non-maleficency ini apa? Non-maleficency, teman-teman. Apa non-maleficency? Ya, silahkan di komen-komen ya. Aku mau tahu nih kalian jawabannya. Tidak merugikan, tidak membahayakan, tidak merugikan. Ya, benar. Tidak membahayakan atau tidak merugikan orang lain ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan kasus ini kira-kira dia masuk kemana, teman-teman? Justice, fidelity, veracity, accountable, atau non-maleficence, teman-teman? Kira-kira mana nih? Masuk yang D atau yang E? A, B, dan C itu jelas bukan jawabannya ya teman-teman ya. Jadi yang D atau yang E teman-teman? Kira-kira yang D atau yang E nih? Oke, jadi teman-teman yang misalnya mau persiapan CPNS, kalian bisa beli buku terkait CPNS, itu ada di keranjang kuning aku ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau beli buku P3K, nanti di akhir live aku kasih tahu gimana cara untuk order ebook P3K Bidan ya, dan juga gabung ke dalam grup Telegramnya teman-teman. Jadi silakan di stay tune sampai soal terakhir, oke? Oke, jadi di sini kita baca dulu ya. Jadi ada anak perempuan nih usia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan demam selama 5 hari dan muntah. Hasil pengkajian tampak rewel, menangis, ingin keluar ruangan, tidak kooperatif saat dilakukan tindakan. Nah, bidan melakukan pemeriksaan suhu dan menentukan dengan menggunakan termometer infrared agar pelaksanaannya lebih cepat. Nah, jadi ini masuk kemana teman-teman?
IKN banyak diterima terampil bidan. Iya, aku ada baca juga tuh IKN banyak terima terampil bidan. Berapa harga buku CPNS Kak? Kakak bisa klik di keranjang kuning, itu beragam banget ya. Ada yang sekitar 168, 148, 135 ya Kakak ya. Oke, Kak, maaf kalau boleh tanya, kira-kira berapa soal ya gambaran waktu tes P3K nanti? Untuk P3K sendiri, khusus soal bidan itu ada 90 soal ya. Tapi kalau digabungkan lagi sama sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu totally ada 145 soal, Kakak. Kak, cara ikut gabung ke grup Telegram bagaimana? Nanti di akhir live aku kasih tahu ya gimana cara untuk gabung ke grup Telegram, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang D, accountability, yaitu bertanggung jawab ya. Jadi walaupun anaknya ini tantrum, nggak mau apa teman-teman, nggak mau diperiksa, kemudian tidak kooperatif juga, tapi tetap dilaksanakan ya. Dilaksanakan juga nih pemeriksaan fisik si anak, pemeriksaan TTV-nya ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi di sini bidan kode atau prinsip etiknya itu ada accountability, yaitu bertanggung jawab. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Udah lama nggak live ya Kak. Kemarin aku sempat nggak live sekitar seminggu karena ada masalah, bukan masalah sih, ada kerjaan sedikit teman-teman. Contoh soal sosiokultural itu gimana ya Kak? Kak Ami boleh pergi ke YouTube aku. Nama YouTube aku itu Aulia Sakina Putri. Di situ aku baru aja upload soal sosiokultural tadi Kak Ami. Jadi boleh langsung aja ke YouTube aku ya, di Aulia Sakina Putri, karena aku baru aja upload video terkait sosiokultural. Jadi boleh ditonton ya Kak Ami ya. Ataupun kalau misalnya Kak Ami mau dapetin soal sosiokultural, Kakak bisa order ebook aku P3K bidan ya Kak Ami ya. Oke Kak, masih kasih infonya sama-sama. Oke, nomor 3 nih. Apakah persiapan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Seorang anak laki-laki usia 6 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Oke, batuk dan sesak nafas. Hasil pemeriksaan itu tampak gelisah, terdengar wheezing ya teman-teman ya. Sorry, ini ada tulisannya nggak benar. Wheezing. Nah, frekuensi nafasnya itu 60 kali per menit. Ya, ini anak usia 6 tahun. Keadaan frekuensi nadinya 99 kali per menit. Suhunya itu adalah 38,5 derajat Celcius. Bidan akan melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen. Nah, persiapan awal pemenuhan kebutuhan oksigen itu apa, teman-teman? Apa nih tindakan persiapan awalnya? Yang A melakukan inform consent ya, kemudian yang B itu memberikan posisi semi-fowler, kemudian yang C memberikan posisi yang nyaman, D memberikan oksigen sesuai kebutuhan, yang E kolaborasi pemberian obat bronkodilator. Persiapan awal atau tindakan pertama itu yang harus dilakukan adalah pastiin dulu nih posisinya ya teman-teman ya. Posisinya udah nyaman atau belum? Posisi nyamannya itu gimana sih kalau untuk anak yang sesak nafas? Nah, ini biasanya mengarah ke soal keperawatan sebenarnya ya teman-teman. Tapi itu kan soal anak tuh ada juga keluar waktu ujian P3K. Jadi pastikan dulu posisinya ya, posisi semi-fowler. Jadi kalau udah terpasang nasal kanul atau simple mesh juga ya. Tapi kalau posisinya telentang ya teman-teman, tidak semi-fowler, itu ya sama aja teman-teman. Jadi posisi juga mempengaruhi. Jadi yang pertama sekali itu adalah pentingnya memberikan posisi semi-fowler. Dan posisi semi-fowler ini sangat cocok sekali untuk orang-orang yang sesak. Jadi misalnya kalau misalnya kalian kerja di IGD ya teman-teman, datang nih pasien dengan keluhan sesak nafas, itu pasti posisinya dulu yang kita perbaiki ya teman-teman. Pasti kita suruh dia duduk secara semi-fowler. Kayak gitu, supaya apa? Jalan nafasnya lebih lapang teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Next, lanjut ke soal nomor 4 nih. Oke, lanjut soal nomor 4. Nah, ini dia, kayaknya gampang lah soal nomor 4 ini. Di manakah lokasi yang benar mendengarkan DJJ pada kasus tersebut? Oke, berarti di sini kita fokus aja langsung ke bagian palpasinya ya teman-teman ya. Nah, palpasinya di mana nih?
Nah ini dia ya, kita mulai baca dari sini. TTV dalam batas normal, Leopold ditemukan masa lunak, kurang bundar, dan kurang melenting di bagian fundus atau bagian atasnya ya teman-teman ya. Bagian fundus itu kurang bundar, tidak melenting ya, dan juga lunak. Artinya yang di atas ini apa? Di bagian fundus itu posisi bokong teman-teman ya, karena lunak dan juga tidak melenting. Kalau melenting itu kepala. Nah berarti kalau di atas itu, kalau di fundus itu bokong, berarti yang di bawah itu apa? Kepala. Nah kita balik lagi di Leopold. Udah dapat nih Leopold 1 dan Leopold 3 nya. Kita balik ke Leopold 2 teman-teman. Ya jadi Leopold 2 nih, mana nih? Terdapat bagian kecil-kecil ya di sisi kiri perut ibu. Nah, sisi kirinya ya, anggaplah di sini kiri ibu, di mana ya kiri ibu? Kiri ibu di sini. Ya, kiri ibu. Sorry, ini. Anggaplah ini kiri ya. Nah, kirinya ibu itu teraba apa? Teraba ekstremitas ya. Karena apa? Nih, di sini dibilang bagian kecil-kecil. Kecil-kecil itu sama juga dengan ekstremitas janin. Nah, berarti punggungnya itu ada di sebagian belah kanan, teman-teman. Berarti dia berada di kuadran kanan. Kuadran kanan, dan posisi kepalanya itu di bawah ya teman-teman ya, di bawah, dan dia sudah masuk pintu atas panggul. Nah berarti di sini DJJ-nya berada di bawah umbilikus, dan posisi lokasi mendengarkan DJJ itu berada di kuadran kanan bawah teman-teman ya, kuadran atau bagian kanan bawah. Kalau misalnya kanan atas itu berarti posisinya sungsang. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di atas itu di atas umbilikus maksudnya posisi sungsang. Tapi kalau misalnya dia posisi kepala itu berada DJJ-nya di atau pantum max-nya itu berada di bawah umbilikus gitu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Ini masih banyak yang salah ya teman-teman ya untuk mendengarkan DJJ. Ada yang jawab B tadi, ya ada yang jawab B aku lihat tadi gitu. Kalau di sekitar umbilikus kak, nah ini tuh nggak jelas ya. Kalau yang di sekitar umbilikus tuh kanan atau kiri nih teman-teman ya. Harusnya dijelasin dong, kanan bawah atau kanan atas atau kiri bawah teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke. Di sini sudah masuk PAP ya teman-teman ya, sudah masuk PAP gitu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Terkecoh ya teman-teman ya. Jadi nanti waktu ujian pasti banyak banget tuh soal-soal jebakan dan kecohan. Teman-teman lagi-lagi baca secara teliti, makanya perlu latihan soal sesering mungkin ya. Oke, soal nomor 5 teman-teman. Nah, ini kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Apa prinsip no malefisiensi yang dimaksud bidan pada kasus tersebut? Kita baca dulu kasusnya nih. Seorang wanita usia 22 tahun, G1P0A0, hamil 13 minggu dirawat di RS dengan keluhan sering mual dan muntah. TTV dalam batas normal, bibir kering dan turgor kulit kembali dalam 3 detik. Dokter memberikan advice pemasangan infus dextrose 5% ya. Bidan harus menggunakan prinsip non malefisiensi pada saat pemasangan infus. Nah, prinsip non-maleficence itu apa? Bagaimana? Nah, harus tahu dulu non-maleficence itu apa artinya, teman-teman. Nah, tadi apa tuh yang disebutin non-maleficence? Tadi udah ada disebutin ya di soal nomor 3 atau soal nomor 2 tadi, nomor 3 ya. Nah, non-maleficence itu apa, teman-teman? Tidak apa, teman-teman? Tidak merugikan orang lain atau tidak membahayakan orang lain atau tidak menyakiti orang lain, teman-teman. Nah, apa prinsip non-maleficence saat pemasangan infus? Kita lihat, yang A melakukan pemasangan infus secara adil. Kalau adil ini berkaitan sama justice ya, teman-teman ya. Justice, kita bongkar satu-satu nih. Kemudian yang B, siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, yang B ini masuk kemana, teman-teman? B ini akuntabel ya. Akuntabel, tanggung jawab. Kemudian yang C, memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Nah, ini penting nih ya, steril dan hati-hati ya, supaya tidak menyebabkan orang lain sakit ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi yang C ini masuk ke dalam prinsip non-maleficence.
Kalau yang D, menjelaskan secara jujur. Nah, jujur tadi itu apa? Veracity ya teman-teman ya, veracity. Nggak muat deh. Veracity. Kalau yang E, menjanjikan kepada pasien terlebih dahulu sebelum memasukkan infus. Nah, janji-janji tadi ini apa nih teman-teman? Yaitu fidelity ya, fidelity. Gitu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, udah pada pintar semua nih ya. Jadi tahun lalu itu banyak banget nih keluar kode-kode etik ya. Ada yang dapat soal kode etik nggak tahun lalu? Teman-teman. Banyak banget dan ada yang dapat sekitar 5 soal dapat kode etik tuh lumayan banget. Kalau kita bisa jawab semua lumayan ya teman-teman. 5 kali 5 itu udah dapat 25 poin. Kayak gitu. Jadi lagi-lagi dipelajari teman-teman. Siapa tahu tahun ini keluar lagi. Pokoknya semua apapun itu pelajari lagi. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, buat teman-teman yang misalnya mau gabung ke dalam grup Telegram dan juga mau order ebook P3K Bidan, ini khusus P3K ya, bukan CPNS ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau order, silahkan di follow dulu akunnya Lolos ASN ya. Kemudian setelah kalian follow, itu kalian bisa dapetin voucher potongan sebesar 20.000 untuk 5 orang tercepat ya. Jadi harga ebook plus dengan grup Telegramnya 120.000 itu harga normal. Kalau kalian dapetin potongan 20.000 itu hanya untuk 5 orang tercepat. Jadi silakan digercep-gercepin aja. Itu bisa dari 120 jadi 100.000 aja untuk 5 orang tercepat. Cara ordernya gimana? Silahkan klik link WhatsApp admin di sini ya. Kalian pergi dulu ke Instagram Lolos ASN, follow, kemudian langsung order aja di sini. Jadi untuk grup Telegram itu kalian bisa dapetin kuis soal 1 sampai soal 1 2 3 setiap Senin sampai Sabtu, pembahasan secara video ya teman-teman. Kemudian ada TO-nya juga, dapat TO khusus soal-soal bidan setiap akhir bulan. Kemudian di e-booknya itu ada soal bidan, manajerial, sosio, dan wawancara, dan full dengan pembahasan secara video. Jadi kita nggak ada lagi pembahasan secara tertulis teman-teman, semuanya full dengan video. Kemudian untuk grup itu ya, itu berlaku sampai kalian selesai ujian P3K. Dan untuk ebook itu berlaku sampai seumur hidup teman-teman, jadi unlimited banget. Ya jadi 100.000 tuh menurut aku murah banget, silahkan digercep-gercepin aja, jangan sampai kalian kehabisan potongan promonya teman-teman. Itu berlaku hanya malam ini aja untuk 5 orang tercepat ya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di live besok ya teman-teman. Besok insya Allah aku bakal lanjut live. Dan buat teman-teman yang ketinggalan, jangan berkecil hati karena aku bakalan upload ulang di YouTube aku, Aulia Sakinah Putri. Jangan lupa di subscribe ya. Dan ya sekian aja dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah hadir ya. Dan semangat terus. Semoga tahun ini menjadi tahun kalian dan semoga dapat SK tahun 2024 dan aku tungguin kabar baiknya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku. Aku mohon pamit undur diri dulu. Bye bye.